Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Pembahasan kali ini adalah tentang al-mustahna, sesuatu yang dikecualikan. Jadi kalau kita bicara pengecualian adalah eh, apa yang keluarkan dari hukum yang berlaku di dalam kalimat tersebut. Contoh misalkan, aku telah membaca buku itu kecuali satu halaman. Nah, berarti satu halaman itu kita keluarkan dari apa yang telah aku baca. Artinya buku itu sudah aku baca, kecuali hanya satu halaman saja yang belum aku baca. Itu maksudnya pengecualian. Biasanya bahasa kita kecuali. Dikatakan wadawatul istitsna tsamaniyah. Alat-alat pengecualian ada 8. Ya. Ini kita mengenal dulu ya alat-alat untuk pengecualian di dalam ilmu nahwu atau dalam bahasa Arab. Sebelum nanti kita membahas tentang hukum-hukumnya. Yang pertama adalah harfun bittifaq wa huwa illa. Ini yang pertama, yaitu kata illa. Dan ini sepakat ulama mengatakan atau disepakati bahwasanya illa jenisnya adalah harf, bukan isim, bukan fiil. Kemudian wa ismani bittifaq, dan isim atau dua isim ya, dan itu disepakati, yaitu kata ghair dan kata siwa. Ghair dan kata siwa. Siwa bilughatiha, dengan segala cara baca siwa ya. Intinya siwa dihitung satu karena walaupun ada banyak cara baca, ada siwa ya, seperti kata ridha. Kita lihat cara baca siwa ya. Fa innahu yuqal, ya bilughati itu maksudnya dengan segala cara baca siwa ya. Fa innahu yuqal, maka boleh dikatakan siwa seperti ridha. Boleh dibaca suwa seperti halnya kata huda. Boleh dibaca sawa seperti halnya kata sama. Boleh dibaca siwa sebagaimana kata bina. Jadi banyak cara baca untuk kata siwa. Siwa, suwa, sawa, siwa. Ya. Dan ini dihitung satu, dihitung siwa. Sawa masuk siwa, suwa masuk siwa, siwa ya siwa, siwa. Kemudian, nah ini ya, ghair sama siwa adalah isim, bukan fiil, bukan harf. Kemudian yang kelompok ketiga adalah fi'lan bittifaq. Sepakat itu adalah fi'il, yaitu kata laisa dan kata la yakun. Laisa dan la yakun ini fi'il. Jenisnya adalah fi'il. Kemudian yang kelompok keempat adalah mutaraddadun baina al-fi'liyah wal harfiyah. Bisa dianggap sebagai fi'il, bisa dianggap sebagai harf, tapi bukan isim ya. Yaitu kata khala, ya, kemudian ada dan hasya. Nah, tiga kata ini juga merupakan alat pengecualian dan jenisnya bisa berperan sebagai fi'il, bisa berperan sebagai harf. Wa yuqalu fiha hasya wa hasya. Dan untuk hasya ada cara baca lain, yaitu selain hasya, yaitu adalah hasya dan hasya. Jadi pendek salah satunya. Apakah hasya, sinnya pendek, atau hasya, hanya yang pendek. Atau panjang dua-duanya. Hasya. Ini ada 8 ya. Illa, ghair, siwa, laisa, la yakun, khala, ada, hasya. 8 alat pengecualian. Sekarang mulai masuk ke hukum mustathna, ya, yaitu kalimat yang dikecualikan dengan menggunakan alat-alat tadi. Dan yang perlu digarisbawahi adalah mustahna dia tergolong mansubat. Tergolong mansubat, maka dibahas bersamaan dengan mansubat yang lain.
kata-kata yang mansub i'rabnya. Fal mustathna bi illa yunsabu idza kana al-kalam tamman mujaban. Mustathna dengan illa. Sekarang fokus dulu mustathna yang menggunakan kata illa. Pengecualian dengan kata illa. Mustathna bi illa hukumnya adalah mansub. Bila mana pengecualian dengan illa ini ada di sebuah kalam idza kana al-kalam tamman mujaban. Sebuah kalimat yang positif dan sempurna. Tam itu sempurna, mujab itu positif. Beliau menjelaskan. Watam, atam maksudnya apa? Ma dzukira fihi al-mustathna minhu. Tam sempurna. Maksudnya adalah rukun istithnanya ada semua. Jadi uh, jadi begini. Jadi istithna itu ada di dalam istithna ada 3 rukun paling tidak ya. Kita coba jelaskan satu contoh jumlah di bawah ya. Ada qaumal qaumu illa Zaidan. Kaum berdiri kecuali Zaid. Nah, al-qaum adalah fa'il. Qama adalah fi'il. Al-qaum adalah fa'il. Kemudian datang setelah itu illa sebagai alat pengecualiannya. Qamal qaumu fi'il fa'il. Illa adalah alat pengecualian. Kaum itu berdiri kecuali ternyata ada yang nggak berdiri yaitu siapa? Zaidan. Maka Zaidan adalah mustathna dan hukumnya mansub. Nggak boleh Zaidun, nggak boleh Zaidin. Nah, yang seperti ini itu dikatakan kalam yang mana istithnanya adalah tam. Tam, ya maksudnya lengkap rukun istithnanya. Di mana kata al-qaum sebagai mustathna minhu, yaitu yang diambil darinya pengecualian. Artinya Zaid masuk daripada kaum itu. Ya. Kemudian ada kata illa sebagai adatul istithna. Ini rukun kedua. Jadi al-qaum adalah mustathna minhu. Illa adalah adatul istithna. Kemudian Zaidan adalah mustathnanya. Jadi lengkap 3 rukun mustathna, adatul istithna, kemudian mustathna minhu al-qaum, kemudian adatul istithna, kemudian mustathna. Lengkap 3 rukun. Mustathna minhu, adatul istithna, dan mustathna. Nah, itulah maksud daripada atam. Ma dzukira fihi, apa yang mustathna minhu itu disebutkan di kalam tersebut, yaitu al-qaumu ada kata al-qaumu di situ. Karena nanti ada kondisi kalam itu nggak ada mustathna minhunya, langsung mustathna saja. Ya. Wal mujab, ada pun istilah mujab. Huwa alladhi lam yataqaddam alaihi nafyun wala shibhuhu. Ya. Mujab itu bahasa kita apa ya? Positif. Nah, kalau ada kalimat positif, ada kalimat negatif gitu ya. Jadi ini bahasa sederhana ya, walaupun nanti sebetulnya lebih luas makna lawan dari mujab ini di dalam bahasa Arab lebih luas. Kalimat pertanyaan itu bukan mujab. Kalimat yang dinafikan itu juga bukan mujab. Ada lagi nanti apa itu? Nanti kita lihat insya Allah ya. Intinya bahasa gampangnya mujab ini kalimat positif. Misalkan begini, saya menulis surat. Ya, ini kalimat positif. Saya tidak menulis surat. Ini kalimat negatif. Saya membaca buku. Ini kalimat positif. Saya tidak membaca buku itu kalimat negatif. Nah, bahasa kita mungkin mujab bisa diartikan kalimat positif.
Nanti lawannya adalah manfi, walaupun manfi lebih luas maknanya tidak atau intinya yang lawan mujab tidak sekedar kalimat negatif saja, ya. Maka dikatakan al-mujab huwa alladhi lam yataqaddam alaihi nafyun wala shibhu, yang tidak didahului kata penafian atau yang semisal dengan penafian. Contohnya fasyaribu minhu illa qalilam minhum. Ya. Maka mereka pun minum dari sungai itu. Ini kaumnya, cerita kaum Nabi. Ya, cerita kaumnya ini, pasukannya Raja Tolut, ya. Yang dilarang untuk minum air dari sungai itu. Maka hadapun mereka minum illa qalilam minhum. Nah, di sini qalilan adalah mustahna. Dikecualikan dengan kata illa. Mustahna minhunya adalah fasyaribu. Afan, wawul jamaah dikata syaribu, wawul jamaah. Nah, jumlah ini, kalam ini adalah mujab, tidak didahului penafian apapun. Sebagaimana contoh yang di bawahnya, qamal qaumu, ya. Qamal qaumu illa zaidan. Ya. Qamal qaumu illa zaidan. Kaum itu berdiri kecuali Zaid. Nah, ini kalimat yang positif. Karena nanti kalau misalkan diawali dengan kata tidaklah kaum itu berdiri kecuali Zaid. Berarti kan yang berdiri cuma Zaid, ini kalimat negatif. Nah, kalau yang ini, qaumal qaumu illa zaidan adalah kalimat positif, kalimat yang mujab. Tidak ada penafian di depannya. Kaum itu berdiri, jadi kalau istilah kaum itu kan banyak orang, ya, banyak orang. Kaum itu berdiri, ya, kecuali Zaid. Ini kalimat positif. Contoh lain adalah kharajan nasu illa amran. Orang-orang keluar kecuali Amr. Amr tidak keluar. Nah, nasu adalah fa'il daripada kharaja. Dan ini kalimat positif, ya, mujab dan tam. Ada mustahna minhunya, itu kata an-nasu. Orang-orang keluar illa amron, kecuali Amr. Amr adalah mustahna. Amron. Ya. Ini kalimat tam lengkap dengan 3 rukun istitsna, kemudian mujab, yaitu kalimatnya positif. Nah, yang seperti ini hukum istitsnanya apa tadi? Yunsobu. Ya, hukum istitsnanya adalah yunsobu. Ini kita kasih warna hijau, ya. Ini beliau mengatakan apa? Yunsobu. Hukumnya mansub. Kemudian kita lihat beliau mengatakan sawa'un kana al-istithna muttasilan kama mathalna au munqati'an. Dan itu berlaku, ya, sama saja. Artinya mustathna bi illanya harus mansub. Mustathna dengan illa di kalimat yang tam mujab wajib mansub, nggak boleh selain mansub, nggak boleh marfu, nggak boleh majrur, atau tidak boleh dengan status yang lain. Intinya dia sebagai mustathna mansub. Dan itu berlaku dalam istithna yang muntasil maupun yang munqati'. Ini muttasil adalah pengecualian yang bersambung. Munqati' adalah pengecualian yang terputus. Muttasil kama mathalna, sebagaimana contoh yang sudah kita bahas di atas, qamal qaumu illa zaidan. Ini istitsna muttasil. Kharajan nasu illa amran. Ini juga istitsna muttasil. Apa maksudnya? Zaid adalah jenis kaum. Ya. Sebagaimana amran adalah jenis annas. Satu jenis, ya, sama-sama manusia, sama-sama kaum dari bangsa kaum itu. Tetapi ada di sana istisna munqati, istisna yang terputus, pengecualian yang terputus. Maksudnya apa? Apa yang dikecualikan itu bukan jenis mustathna minhu. Jadi mustathnanya bukan jenis mustathna minhu. Contoh, qamal qaumu, al-qaumu, kaum itu berdiri, al-qaum sebagai fa'il, illa adatul istitsna, kaum itu berdiri kecuali himaron, kecuali seekor keledai. Maka himar, seekor keledai, keledai ini bukan jenis daripada kaum, artinya dia bangsa binatang. Ya. Qamal qaumu illa himaran. Nah, istitsna yang seperti ini itu disebut istitsna munqati'.
Dan di dalam istitsna yang tam mujab, yang sempurna 3 rukun istitsnanya, kalimat-kalimat positif, ya, maka hukum mustathnanya baik yang mutasil maupun munqati harus mansub. Makanya dibacanya himaron, nggak boleh himarun, nggak boleh himari. Ya. Ini kalau di Al-Quran itu ada ya. Jadi kalau di Al-Quran ada praktek istisna munqati itu seperti dalam firman Allah Azza wa Jalla, fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un illa iblis. Malaikat sujud seluruhnya kecuali iblis, dan iblis bukan jenis malaikat. Nah, ini namanya istisna munqati. Istisna munqati. Malaikat sujud dan dikecualikan yang tidak sujud yaitu iblis. Padahal iblis bukan golongan malaikat. Maka pengecualian adalah jenis istisna munqati. Nah, selesai tentang istisna tam mujab. Nah, sekarang kita masuk ke ghairu mujab. Nah, lawannya kalimat positif. Tapi masih dalam konteks tam, ya. Mustathna minhunya masih disebut. Ini ya. Dan jikalau kalam itu tam, lengkap rukun istithnanya, tapi kalimat itu adalah ghairu mujab, bukan kalimat positif, maka hukumnya apa? Jaza fil mustathna al-badalu wan nasbu 'ala al-istithna. Hukum mustathnanya boleh menjadi badal, dan badal itu nanti insya Allah akan kita bahas di pembahasan tawabi. Dia intinya dia ekor kata yang hukum i'rabnya itu nggak tentu, kondisional. Bisa marfu, bisa mansub, bisa majrur. Namanya tawabi, ekor kata. Dia ngekor. Badal termasuk salah satu tawabi. Mengikuti kata sebelumnya. Kalau kata yang diikuti marfu, ya marfu. Kalau mansub, ya mansub. Kalau majrur, ya majrur. Boleh badal, ya. Boleh juga an-nasbu 'alal istithna. Ya. Mansub sebagai mustathna. Ya, walaupun di sini ada kondisi-kondisi yang mana lebih kuat. Apakah dia sebagai badal atau dia mansub sebagai mustathna. Nah, maka beliau mengatakan wal arjah. Yang kuat fil muttasil al badal. Kalau di dalam istithna muttasil, berarti yang mustathna adalah jenis mustathna minhu, maka yang lebih kuat adalah dianggap sebagai badal. Ay yuj'alul mustathna badalan minal mustathna minhu. Bahwasanya mustathna dianggap sebagai badal untuk mustathna minhu. Fayatba'ahu fi i'rabihi. Maka badal ini mengikuti ya mustathna minhu dalam i'rabnya. Nahu qauli ta'ala, contohnya firman Allah Azza wa Jalla, ma fa'aluhu illa qalilum minhum. Tidaklah mereka melakukannya kecuali sedikit saja dari mereka. Nah, kita rinci ya. Dikatakan ini masih mustathna dengan illa ya. Kita belum ke adawat yang lain. Illa adalah adatul istitsna. Nah, kemudian di sini ada wawul jamaah. Fa'ala, fa'ala, fa'alu. Nah, fa'alu, wawul jamaah adalah fa'il daripada fa'ala. Ya. Kemudian qalil adalah mustathnanya. Tetapi di sini qalil dibaca marfu. Kenapa marfu? Karena fa'alu wawul jamaah di situ sebagai fa'il. Namanya fa'il adalah marfu. Fa'il, fa'alu, wawul jamaah. Ya, wawul jamaah dikata fa'aluhu. Wawul jamaah adalah fa'il. Yang namanya fa'il, ya, dia marfu walaupun dia dhamir, dia marfu secara kedudukan, ya. Maka badalnya juga marfu sehingga qalil tidak dibaca qalilan, tetapi qalilun. Ngikut, i'rabnya ngikut. Maka beliau mengatakan apa tadi? Fayatba'ahu fi i'rabihi. I'rabnya ikut-ikutan. Ya, inilah dia mustathna dengan illa, ya. Dan qalil adalah jenis daripada dia istisna muttasil ya. Qalil masih jenis daripada wawul jamaah. Ya. Cuma di sini kenapa kok dikuatkan dia badal? Karena dia istisna muttasil. Kemudian kalamnya adalah kalam ghairu mujab, di mana dia didahului oleh nafyun, yaitu kata ma di depannya. Jadi ini kalimat negatif.
ma fa'aluhu. Tidaklah mereka melakukannya, kecuali sedikit dari mereka. Maka ma adalah yang menjadikan kalam ini ghairu mujab. Tapi rukun istitsna-nya lengkap, yaitu tam. Ada mustatsna minhu yaitu wawul jamaah, pun ada adatul istitsna illa, dan ada mustatsna yaitu qalil. Hanya saja karena dia jenis istitsnanya istitsna muttasil, maka lebih kuat dianggap sebagai badal, sehingga qalilun dia marfu, ngikut-ngikut daripada wawul jamaah yang dia juga marfu. Tidak dibaca qalilan. Andaikan dibaca qalilan, boleh tidak? Boleh. Boleh. Beliau mengatakan arjah, lebih kuat. Tetapi bukan berarti yang dibaca qalilan tidak boleh. Boleh. Artinya kalau ada contoh yang semisal di dalam kalam yang tam ghairu mujab dan istitsna muttasil, maka boleh saja dibaca mansub sebagai istitsna. Makanya kan beliau mengatakan apa? Wan nasbu 'alal istitsna. Jaza fil mustathna al badal wan nasbu 'alal istitsna. Boleh sebagai badal, boleh mansub sebagai istitsna. Kalau badal ya, ada kalanya badal itu juga mansub. Badal tidak selamanya marfu, ada badal mansub, marfu, badal majrur. Nah, kemudian yang semisal dengan nafyu. Kalau ma fa'aluhu itu contoh yang nafyunnya. Nah, inilah yang kita katakan tadi, lebih luas maknanya dari sekedar kalimat negatif. Nah, kalimat larangan itu juga tergolong ghairu mujab. Jadi yang ghairu mujab itu tidak sekedar artinya kalimat negatif. Jadi ghairu mujab masuk di bawah istilah ghairu mujab itu manfi dengan ma fa'aluhu. Contohnya ma ya, kalimat negatif. Atau kalimat larangan seperti nahyun. Atau kalimat larangan yaitu an-nahyu. Atau yang semisal dengan nafi adalah al-istifham, pertanyaan, kalimat pertanyaan. Al-istifham. Dengan segala jenis pertanyaan ya. Nah, ini. Al-murad bisybihin nafi. Yang dimaksud dengan serupa dengan penafian adalah an-nahyu yaitu larangan atau pertanyaan. Contohnya apa? Yang larangan contohnya wala yaltafit minkum ahadun illa imra'atak. Dan jangan ada yang menoleh salah seorang pun dari kalian menghadap ke belakang. Ya. Ini cerita tentang apa namanya? Nabi Lut ya, ketika diperintah untuk segera keluar dari negerinya sebelum ditimpakan azab. Illa imra'atak, kecuali istri, maksudnya istrinya Nabi Lut. Karena istri Nabi Lut juga termasuk yang diadab oleh Allah Azza wa Jalla saat itu. Wala yaltafit minkum ahadun. Nah, di sini la yaltafit adalah la nahiyah. La nahiyah, la untuk larangan. Ya. Dan kita perhatikan ahadun. Ini adalah mustatsna minhunya. Tadi la adalah la larangan ya, la nahiyah. Kemudian illa ada tulis istitsnanya. Kemudian imra'ataka adalah mustatsnanya. Mustatsna daripada ahadun tadi. Ya. Kemudian yang serupa lagi dengan an-nafi adalah al-istifham, kalimat pertanyaan. Qala wa may yaqnatu min rahmati rabbih illa dhalun. Dia mengatakan, siapa lagi atau siapa yang berputus asa dari rahmatnya Tuhan, rahmatnya Allah, kecuali adalah mereka adalah orang-orang yang tersesat. Jadi di antara karakter orang-orang yang sesat, orang-orang kafir adalah mereka berputus asa dari rahmat Allah. Maka seorang mukmin tidak pantas untuk putus asa dari rahmat Tuhan, ya. Karena putus asa dari rahmat Tuhan adalah karakternya orang-orang kafir. Nah, di sini dikatakan wa may yaqnatu. Man adalah istifham. Ya. Kemudian di sini ada kata yaqnatu. Nah, yaqnatu ini mengandung fa'il yaitu dhamir apa? Huwa. Cuma dia nggak disebutkan. Nah, huwa ini sebagai mustatsna minhu, kemudian datang kata illa sebagai adatul istitsna. Nah, ad-dhallun adalah mustatsnanya. Ad-dhallun adalah mustatsnanya. Dari sini sebagai bada. Sebagai bada. Kalau yang disebutkan di ayat wala yaltafit minkum ahadun illa imra'atak dia mansub ya, mansub alal istitsna dan itu boleh, dan itu boleh.
Kemudian beliau mengatakan wan nasbu fi al-mustathna al-muttasil arabiyyun jayyidun. Adapun cara baca dengan menasobkan untuk mustathna muttasil ya di dalam kalam yang ghairu mujab ya. Di dalam kalam yang tam lengkap rukun istitsnanya, kemudian tapi dia ghairu mujab ya, bukan kalimat positif. Untuk istina yang muttasil, beliau mengatakan wan nasbu fil mustathna al muttasil arabiyyun jayyid, adalah bahasa Arab yang bagus. Artinya lebih bagus dibaca mansub. Jadi beliau walaupun mengatakan wal arjah fil muttasil al badal, beliau tadi mengatakan lebih kuat di dalam muttasil, itu dianggap istilah muttasil dianggap sebagai badal. Ini kita bicara konteks istisna yang kalam ghairu mujab ya. Ghairu mujab, bukan kalimat positif. Beliau mengatakan yang lebih kuat adalah dianggap sebagai badal. Bukan berarti nasab nggak boleh. Bahkan beliau mengatakan bagusnya itu dibaca mansub gitu loh. Maka beliau mengatakan arabiyyun jayyidun. Quri'a bihi fi sabi' fi qalilan wa imra'atan. Makanya kata qalilan di salah satu qiraah sab'ah itu ma fa'aluhu illa qalilan minhum, bukan qalilun. Kemudian yang imra'atak dibaca juga mansub. Dan di sini jelas imra'atak illa imra'atak. Nah, selesai istisna apa? Di dalam kalam ghairu mujab. Ya, tadi mujab sudah ya, mujab, tam, mujab, tam. Ini ya tadi. Kita coba kata sedikit. Nah, ini tam mujab, lengkap, tam itu lengkap rukun istisnanya yang 3. Mujab kalimat positif, ya, ini yang pertama, sudah selesai, wajib mansub, dengan segala jenis istisnanya, walaupun muttasil atau munqati'. Kemudian yang kedua adalah tam ghairu mujab. Lengkap rukun istisnanya, cuma kalimatnya ghairu mujab. Bukan kalimat positif. Apakah berupa kalimat negatif atau pertanyaan atau larangan. Maka ada 2 hukum. Mustathnanya boleh sebagai badal, boleh sebagai mustathna mansub. Ya. Ya, apakah istisnanya muttasil atau munqati' sama, ya. Nah, yang ketiga adalah wa in kanal mustathna munqati'an. Afwan, belum sampai yang ketiga. Ini masih di kelompok kedua ya, masih membahas tentang tam ghairu mujab. Lengkap rukun istisnanya cuma dia kalimat ghairu mujab. Bukan kalimat positif. Wa in kana istisna. Tadi yang di atas mutasil. Sekarang kalau munqati, wa in kana istisna munqati'an. Kalau istisna adalah istisna munqati. Ini dalam konteks kalimat yang ghairu mujab tapi lengkap rukun istisnanya. Fal hijaziyun, maka ulama Hijaz yujibunan nasb, mereka mewajibkan mansub. Contohnya ma lahum bihi min ilmin illa ittiba'adh dhann. Ma ini adalah kalimat nafyun yang menjadikan kalimat ini ghairu mujab. Kemudian ma lahum bihi min ilmin illa ittiba'adh dhann. Nah, di sini ittiba' sebagai mustathna dibaca mansub. Ya. Ittiba' dhann tidak termasuk ilm. Ya. Mereka tidak memiliki ilmu apapun kecuali sekedar mengikuti prasangka saja. Maka ilm adalah mustathna dan prasangka bukan bagian daripada ilmu. Ya, kalau adzan adalah di luar ilmu. Ilmu adalah sesuatu yang yakin dan dzan bukan sesuatu yang yakin. Ya. Maka ilmin adalah mustathna minhu. Ittiba' adzan adalah mustathna munqati. Jadi dia tidak masuk jenis ilmu. Dan itu dikecualikan dengan kata illa. Dan kalimat ini adalah kalimat ghairu mujab. Nah, yang seperti ini Hijaziyun mereka mewajibkan mansub. Makanya ittiba dibaca mansub ittiba'a. Adapun Tamim, ya, di bangsa Tamim, Bani Tamim, yurajjihunahu wa yujizunal itba'. Mereka menguatkan dibaca mansub, mereka menguatkan itu sama dengan Hijaziyun, tetapi mereka juga membolehkan itba', dianggap sebagai apa? Badal.
Makanya mereka juga membacanya apa? Illa tiba'udz dzan. Contohnya kalau dikatakan maqamal qaumu illa himaran. Nah, ma adalah ini menunjukkan kalimat ini kalimat negatif. Kemudian kalimat ini masih kalam ini masih lengkap rukun istilahnya ada tam ghairu mujab. Ma adalah ghairu mujab, kemudian qamal qaumu. Ma qamal qaumu. Qal qaumu adalah mustatsna minhu illa adatul istisna, kemudian himaran adalah mustatsna dan dia hukumnya bisa dua ya. Bisa himaran dan bisa himarun. Ya. Himaran sebagai mustatsna mansub, himarun sebagai badal dari kata al-qaum. Ini istisnanya adalah istisna munqati. Ya. Istisna munqati. Sampai di sini selesai pembahasan untuk yang bagian istisna tam ghairu mujab. Intinya yang kelompok kedua ini yang lengkap rukun istisnanya cuma kalimatnya bukan kalimat positif, maka dengan segala jenis istisnanya baik yang mutasil maupun munqati mereka boleh badal yang i'rabnya akan ngikut dengan kata mustatsna minhunya atau boleh mansub sebagai mustatsna. Selesai bagian kedua. Nah, sekarang bagian ketiga yaitu ketika rukun istisnanya kurang. Itu yang dikatakan naqis. Wa idza kana al-kalam naqisan. Kalau kalimat itu kurang. Ada rukun istisna yang hilang. Wa huwa alladhi lam yudhkar fihi al-mustathna minhu. Yaitu yang tidak disebutkan mustathna minhunya. Mustathna minhunya tidak disebutkan di dalam kalimat tersebut. Maka dikatakan naqis. Wa yusamma istithna'an mufarraghan. Itu juga disebut dengan istilah istithna mufarragh. Istithna yang tidak ada mustathna minhunya. Kalam yang tidak ada mustathna minhunya. Kanal mustathna, hukumnya apa? Kanal mustathna ala hasabil awamil. Maka hukum mustathnanya tergantung faktor-faktor yang menjadikan dia i'rabnya apa. Apakah dia nanti awamil itu kan faktor-faktor ya, faktor penyebab dia marfu, mansub, majrur tergantung. Fa yu'ta ma yastahiquhu law lam tujad illa. Maka mustathna ini diberikan haknya apakah dia marfu, mansub, majrur layaknya ketika tanpa illa di kalam tersebut. Seakan-akan nggak ada kata illa. Ya. Wa syartu kaunil kalam ghairu ijab. Cuma beliau mengatakan syarat kalam itu harus kalam yang bukan kalimat positif. Ya. Berarti kalimat apa? Kalimat negatif. Kalau bukan kalimat negatif, maka ingat misalnya kalimat larangan atau kalimat pertanyaan. Ya. Nah, kita lihat contoh. Contohnya, maqama illa Zaidun. Tidak ada yang berdiri kecuali Zaid. Di sini nggak disebutkan mustathna minhu. Tidak ada yang berdiri. Ya, tidak ada yang berdiri maksudnya siapa-siapa kan nggak disebutkan. Kecuali Zaid. Tidak ada yang berdiri kecuali Zaid. Berarti hanya Zaid yang berdiri. Berarti makna maqama illa Zaidun adalah seakan-akan mengatakan qoma Zaidun. Zaid berdiri, gitulah. Jadi seakan-akan qoma fi'ilnya Zaidun adalah fa'ilnya. Ma sama illa seakan-akan tidak ada. Nah, tetapi dalam yang contoh seperti ini harus ada ma di depannya. Jadi maqama illa Zaidun. Tidak ada yang berdiri kecuali Zaid. Sehingga Zaidun statusnya sebagai fa'il. Sebagai apa? Fa'il. Dia mustathna. Cuma dia dalam konteks istithna naqis, kalam yang naqis, mufarraq, tidak ada mustathna minhunya, maka dia sebagai fa'il. Contoh lain, wa ma ra'aitu illa Zaidan. Aku tidak melihat kecuali Zaid. Aku tidak melihat apapun, berarti aku tidak melihat kecuali Zaid. Berarti Zaid yang aku lihat. Berarti Zaidan adalah maf'ulun bihi. Seakan-akan dikatakan apa? Ra'aitu Zaidan. Aku melihat Zaid. Aku hanya melihat Zaid. Wa ma marartu illa bi Zaidin, dan tidaklah aku berjalan melewati kecuali melewati Zaid saja. Maka Zaidin adalah ya, majrur dengan huruf ba. Maknanya adalah marartu bi Zaidin. Nah, seperti itu. Itulah maksud daripada hasabil awamil, tergantung faktornya yang menyebabkan dia marfu, mansub atau majrur.
Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, "Wa ma Muhammadun illa rasulun." Maka rasulun, ya, marfu karena dia adalah khobar dari kata Muhammad. Muhammadun rasulun. Seakan-akan dikatakan apa? Muhammadun rasulun. Nah, seperti itu. Wala taqulu 'ala Allah illa al-haq, ya. Maknanya apa? Qulu 'ala Allah al-haqqa. Nah, seperti itu. Al-haqqa dia maf'ulun bihi. Wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hi ahsan. Nah, billati dia majrur dengan alba, ya. Seperti itu. Ini dia istisna mufarrad. Selesai tentang istisna yang pertama. Nah, ini tiga model tadi, kalam tam mujab, tam ghairu mujab, kemudian kalam naqis atau mufarrad. Ini berbicara saat mustahnanya dengan kata illah. Lalu bagaimana dengan adawatul istisna yang lain? Nah. Wal mustahna bi ghair wa siwa. Adapun kata yang dikecualikan dengan ada kata ghair sama siwa. Ya. Dengan segala cara baca siwa. Bilughatiha. Maka hukumnya apa? Majrurun bil idhafah. Mereka majrur sebagai mudhaf ilaih. Ya. Karena kata ghair sama siwa adalah isim. Sehingga kata setelahnya adalah mudhafun ilaih majrur. Wa yu'rabu ghair wa siwa, adapun kata ghair sama siwa sendiri di i'rab bima yastahiquhul mustahna bi illa. Sebagaimana i'rabnya kata yang dikecualikan dengan illa, bukan illanya ya. Jadi mustahna bi illa, ya. Dan kita sudah bahas tadi ya, di kalam tam mujab, kalam tam ghair mujab, kalam naqis, ada yang mansub, ada yang nanti kalau ghair mujab bisa sebagai badal. Kalau yang naqis dia nanti tergantung awamilnya, ya. Itu mustahna dengan ilah kan seperti itu. Nah, kata ghair sama siwa itu hukumnya seperti mustahna dengan ilah. Kata ghair dan siwa itu hukum i'rabnya sebagaimana hukum i'rab mustahna bi illah. Ingat, poinnya bukan ilah, tetapi mustahna bi illahnya itu. Kan illah himaran atau illah himarun, ya. Ghair sama siwa bisa berubah menjadi ghairu, ghaira, ghairi. Ya. Siwa juga demikian. Tetapi kalau siwa karena dia diakhiri alif, maka dia siwa, siwa, siwa. Kecuali nanti dibaca panjang, maka menjadi sawaan atau sawain dan seterusnya. Ya. Fayajibu nasbuhuma. Maka yang pertama adalah wajib menasabkannya. Contohnya apa? Qamu ghaira Zaidin. Mereka berdiri kecuali atau selain Zaid. Ghair adalah apa? Ghair adalah mansub sebagai mustahna. Qamu ghaira Zaidin. Adapun Zaidin adalah mudhafun ilaih majrur. Dia mudhaf ilaih kepada kata ghair, Zaidin. Jadi tidak dibaca Zaidan karena memang ghair adalah isim dan Zaidin mudhaf ilaih. Sebagaimana qamu siwa Zaidin. Siwa juga mansub, ya. Cuma dia mansubnya dengan fathah muqaddarah, ya. Zaidin mudhafun ilaih majrur dengan kasrah. Ini wajib nasab, ya, wajib nasab karena memang kalamnya adalah tam mujab. Lengkap rukun istisnanya. Kemudian dia kalimat positif. Wa yajuzul itba' wan nasbu. Boleh itba'. Boleh itba' yaitu sebagai badal, wan nasbu sebagai mustahna. Sebagaimana mustahna bi illa. Yaitu tatkala apa? Tatkala kalimatnya ghairu mujab, kalimat negatif. Contohnya misalkan maqamu. Di sini ada ma. Maqamu, mereka tidaklah berdiri selain Zaid. Nah, maka ghaira Zaidin. Boleh dibaca ghaira Zaidin, boleh dibaca ghairu Zaidin. Karena beliau mengatakan apa? Ya juzul itba'. Dan di sini qamu adalah fa'il. Wawul jamaahnya adalah fa'il sehingga ghair. Ghair boleh dibaca ghairu sebagai badal. Maqamu ghairu Zaidin. Tetapi boleh juga mansub maqamu ghaira Zaidin.
Kalau kata setelah ghair sama siwa, jangan ragu kita katakan majrur ya, Zaidin, Zaidin, atau yang semisal. Kemudian maqamu siwa Zaidin. Siwa dengan segala i'rabnya marfu, mansub, majrur, dia tetap dibaca siwa ya. Cuma dia dhammahnya muqaddarah, fathah muqaddarah, atau nanti kasrah muqaddarah. Nah, kondisi lain adalah wa yu'rabani. Nah, ghair sama siwa juga bisa di-i'rab bihasabil awamil. Tergantung awamilnya, faktor-faktor yang menyebabkan dia apakah marfu, mansub, atau majrur. Contohnya, berarti ini dalam istisna mufarragh ya. Maqama ghairu Zaidin. Maqama ghairu Zaidin. Dia sebagai fa'il. Karena mustahna minhu tidak disebutkan. Kalau maqamu ghairu Zaidin, mustahna minhu ada yaitu wawul jamaah. Tapi kalau maqama ghairu Zaidin, enggak ada fa'ilnya. Enggak ada mustahnanya. Maka ghairu sebagai fa'ilnya. Maqama ghairu Zaidin. Maqama siwa Zaidin. Makanya nanti bisa dibaca maf'ul bih. Maksud contohnya ma ra'aitu. Di sini enggak ada mustahna minhu. Maka ghaira mansub sebagai maf'ulun bih. Ma ra'aitu ghaira Zaidin. Ma ra'aitu siwa Zaidin. Atau majrur ma marartu bi ghairi Zaidin. Ma marartu bi ghairi Zaidin. Ma marartu ya bi siwa Zaidin. Nah, ini istitsna dengan ghair sama siwa. Beliau mengatakan ya, sebelum beralih ke istisna dengan yang lain, beliau mengatakan wa idza muddat siwa, kalau kata siwa ini dibaca secara panjang, memanjangkan alif, ya, yaitu bunyinya apa? Sawa. Nah, seperti sama. Sama itu kan namanya memanjangkan alif. Ya. Alif muannasnya dipanjangkan. Kana i'rabuha zahiran. Maka cara i'rabnya adalah i'rab zahir. Tanda i'rabnya zahir. Yaitu bunyinya apa? Sawaun. Sawaan atau sawain. Wa idza qusirat, dan kalau dipendekkan berarti bacanya siwa atau suwa, ya, maka muqaddaran 'alal alif, maka tanda i'rabnya diperkirakan ada di atas alif. Mau marfu, mansub, majrur bunyinya sama, siwa, 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 atau kalau suwa, 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 suwa. Tetapi kalau dibaca muddat, dipanjangkan, berarti sawa atau siwa, ya, maka bisa menjadi sawaan, sawaun, sawain, atau siwaan, siwaun, siwain. Ya, itu dia. I'rab zahir sama i'rab muqaddar. Berarti sudah 3 ya, 3 adawatul istisna. Illa, ghair, siwa. Berarti masih ada berapa? 5. Kemudian yang berikutnya adalah istisna dengan laisa sama la yakun. Hukumnya adalah mansubun, la ghair. Hukumnya hanya mansub, tidak ada hukum yang lain. Kenapa? Li'annahu khabaruhuma. Karena mustathna dengan laisa atau dengan la yakun, hakikatnya mereka adalah khobar untuk laisa sama khobar untuk la yakun. Gimana contohnya? Qamal qaumu laisa Zaidan. Kaum itu berdiri kecuali Zaid. Dan bukan Zaid yang berdiri. Ya, Zaid duduk. Maka laisa ya ini mengecualikan Zaid daripada kaum itu. Zaid tidak ikut berdiri. Sehingga Zaidan di sini sebagai khobar daripada laisa. Dan dia wajib mansub. Enggak boleh dengan Zaidin atau Zaidun. Atau contoh lain, qamal qaumu la yakunu Zaidan. Nah, la yakunu ini alat pengecualiannya. Ya, sebagaimana kana dan teman-temannya, kana, laisa, ini kan dia kata yang butuh isim sama khobar. Nah, Zaidan di sini adalah khobar mereka. Makanya hukumnya wajib mansub saja. Mansubun la ghair, tidak ada hukum lainnya. Nah, seperti itu. Nah, ini singkat saja ternyata ya. Laisa sama la yakun. Nah, berarti sudah 5. Nah, sekarang 3 lagi. 3 terakhir. Istithna dengan khola, ada, dan hasya. Ya. Khola, ada, hasya. Yajuzu jurrahu wa nasbuhu biha. Hukum mustahnanya boleh majrur, ya, ketika dianggap 3 kata ini sebagai huruf jar, khala, ada, hasya, atau boleh mansub ketika 3 kata ini dianggap sebagai fiil, khala, ada, hasya.
Contohnya qamal qaumu khala Zaidan. Kaum itu berdiri kecuali Zaid. Maka khala di sini dikategorikan sebagai fiil, ya. Zaidan, ya, mansub, ya. Atau qamal qaumu khala Zaidin, maka khala dianggap sebagai huruf jar dan Zaidin majrur. Atau misalkan dengan ada qamal qaumu ada Zaidan, maka ada dianggap sebagai sebagai fiil, Zaidan, ya, mansub. Maf'ulun bih, ya. Qamal qaumu ada Zaidin, ada dianggap sebagai harf jar, Zaidin majrur dengan ada. Atau qamal qaumu hasya Zaidan. Hasya dianggap sebagai fiil sehingga Zaidan mansub sebagai maf'ulun bih. Atau qamal qaumu hasya Zaidin, Zaidin majrur dengan hasya, hasya dianggap sebagai huruf jar. Wa in jararta fahiya hurufu jarrin. Kalau Anda menjadikan mereka majrur, maka menjadikan Zaidin majrur, ya, maka mereka adalah huruf jar. Ada khala dan hasya. Wa in nasabta, kalau Anda menasabkannya dibaca Zaidan fahi af'alun, maka mereka tiga ini adalah sebagai fiil. Ada khala dan hasya. Illa anna sibawai lam yusma' fil mustathna bihasya illa al-jarra. Kecuali Sibawai, ya, salah seorang ahli nahwu, ulama nahwu, tidaklah beliau mendengar di dalam mustathna, terdengar dari beliau dalam mustathna dengan hasya, kecuali harus dibaca jar saja. Jadi kalau hasya, menurut Sibawai, harus dibaca majrur sebagai isim majrur dengan sebab hasya yang merupakan huruf jar. Nah, kemudian terkait dengan tiga kata ini, hasya, ada, dan khala, beliau mengatakan watattasilu ma, ya, al-masdariyah. Ini bisa menyertai kata ada dan khala. Sehingga bunyinya ma ada dan ma khala. Sehingga kata yang dikecualikan harus mansub. Fayata'ayyanu an-nasbu. Karena nantinya ada sama khala yang disertai ma dianggap sebagai fiil. Sehingga harus mansub. Ya. Wala tattasilu bihasya. Namun ma tidak bisa menyertai hasya. Menurut beliau, ma tidak bisa menyertai hasya. Jadi tidak ada ma hasya, tetapi hanya ada ma ada sama ma khala. Taqul, Anda mengatakan qamal qaumu ma ada Zaidan. Kaum itu berdiri kecuali Zaid, maka ma ada ini menasabkan Zaidan. Wa qala Labid ala kullu syai'in ma khalallaha batilun. Lafzul jalalah Allah mansub, ya. Ma khala dianggap sebagai fiil. Wa kullu na'imin la mahalata zaid. Nah, sampai sini selesai pembahasan tentang istithna. Istithna. Dan kita tambahkan sedikit, ya. Ini sebetulnya informasi, ya. Beliau mengatakan tentang babu khobar kana, isim inna, khobar af'alul muqarabah. Beliau mengatakan wa amma khobaru kana wa akhwatiha. Adapun khobar kana dan khobar saudara-saudara kana. Ya, seperti kana Zaidun muhandisan. Khobarnya apa? Muhandisan. Wa khobarul huruf al-musyabbahah bi laisa. Ya. Atau khobar untuk huruf-huruf yang mirip laisa, misalkan ma Zaidun muhandisan. Maka muhadisan juga khobarnya ma. Yang mana ma adalah huruf yang mirip laisa. Wa khobar af'alul muqarabah. Khobar fi'il muqarabah. Seperti kada. Atau misalkan akhadha Zaidun yashrahu ad-dars. Yashrahu ad-dars adalah khobar kada. Khobar akhadha. Ya. Wa isim inna wa akhwatiha. Atau isim inna dan isim saudara-saudara inna. Seperti misalkan inna Zaidan muhandisun. Maka Zaidan adalah isim inna. Kemudian isim la allati lina fil jins, isim la misalkan dikatakan la rajula, atau misalkan dikatakan apa? La taliba ilmin malulun, ya. Maka taliba ilmin adalah isim la, ya. Fataqaddamal, maka beliau mengatakan apa? Fataqaddamal kalam 'alaiha fil marfu'at. Telah berlalu penjelasannya saat kita membahas apa? Jabatan-jabatan marfu'.
Karena jabatan-jabatan ini mendampingi teman-temannya yang marfu. Ya, ini kan mansubatnya. Beliau memang menyebutkan ini sebagai pengingat, oh ternyata mansubat ada yang lain. Yaitu apa? Khobar kana. Tapi sudah lalu penjelasannya. Khobar huruf yang mirip laisa. Sudah lalu penjelasannya. Khobar afalul muqarrabah. Sudah lalu penjelasannya. Isim inna. Sudah lalu penjelasannya. Isim la. Sudah lalu penjelasannya. Saat mereka-mereka dibahas bersama marfu'at. Ya, jadi ini mansubat yang tidak boleh dilupakan juga. Karena memang mansubat ada sebanyak 15. Wa ammat tawabi. Adapun yang mansubat berikutnya itu tawabi. Yang kelompok terakhir. Yaitu na'at, ataf, taukid, dan badal. Fasayatil kalam alaiha insyaallah. Akan datang penjelasannya insyaallah di babnya tersendiri. Demikian tentang mustahna wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad.